menikah lagi. Kak memeleksi kapan bisa menikah lagi. Seven of Swords ini ceritanya untuk kakak move on dulu dari mantan ya. Karena mungkin kakak ada menerima hal-hal yang kurang baik ya di masa lalu yang menjadikan trauma itu. Akhirnya itu yang menghalangi jodoh ya, mungkin ya kak ya. Oke. Bagaimana perasaan Mas Sandi ke Putri? Perasaan Mas Sandi ke Putri. The Sun ini walaupun ini ya dia orangnya itu hangat ya, hangat tapi nggak bisa terlalu dekat ya dengan dia. Kakak nggak bisa terlalu atur dia, terlalu pengen tahu kehidupannya itu bagaimana, menanyakan dia kemana, hari ini buat apa, bertemu siapa. Dia orangnya nggak bisa digituin ya. Oke, kapan dia nikahnya? Ten of Cups ini sangat bagus ya untuk pernikahan ya, karena ini adalah hubungan yang bahagia. Potensi kuat ya, bisa di Februari sampai Maret tahun depan ya kak ya. Oke. Puja Rahayu sama Muhammad Azikri kakak, apakah hubungan baik-baik saja? Oke, apakah hubungannya baik-baik saja? Oke, Puja Rahayu dan Muhammad Azikri, apakah hubungannya baik-baik saja? Three of Cups ini mungkin ya, maaf ya, di sini bukan cerita yang enak ya. Di sini bisa jadi hubungan ini ada orang lain, belum tentu potensi selingkuh, tapi mungkin ya untuk kedepannya ini harus dijaga. Bisa jadi curhat-curhatan itu kalau kakak atau si dia itu ke lawan jenis itu bisa ini ya, bisa terjadi hubungan alternatif. Nah, kalau di sini ada kartu judgment ya. Judgment ini adalah kartu karma. Berapa besar yang kakak tabur untuk hubungan ini, itulah yang akan kembali ke kakak ya. Jadi di sini karma itu tetap akan berbalik ya. Kalau si dia yang berbuat yang nggak bagus, nanti akan berbalik ke dia. Kalau kakak yang negatif akan berbalik ke kakak. Sebaliknya kalau positif, maka hubungan ini akan positif juga ya. Oke, untuk perasaan Evan ke Bella. Octaviani Bella, perasaan Evan ke Bella. Perasaan Evan ke Bella. The Star di sini ada harapan. The Magician, oke. Dia merasa kakak itu adalah harapan dia, dan tapi ya ini tetap harus diwaspadai. Perasaannya yang pertama ini mungkin menggebu-gebu. Seiring berjalannya waktu ini bisa jadi ya makin lama makin redup ya, nggak sehangat yang dulu, begitu ya kak ya. Apakah Kak Sulaiman ya? Apakah Desi Hendriani mencintai Sulaiman? Apakah Desi Hendriani mencintai Sulaiman? Ini ke arah si mencintai ya. Bahkan dia selalu berusaha memperbaiki hal-hal yang salah ya dalam hubungan ini. Jadi sebenarnya merasa terbebani ya. Terbebani dengan hubungan ini, tapi dia tetap berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang salah untuk bisa tetap bersama. Jadi kalau mencintai ini harusnya kuat ya, kuat ke arah mencintai. Oke, Kak Nursita Handayani, Kak Sita dan Fandi bisa berjodoh nggak ya? Sita dan Fandi bisa berjodoh nggak ya? High Priestess ini ceritanya Moon di Cancer ya, Moon main di Cancer. Ini bisa berjodoh ya, tapi dalam hubungan ini masih banyak hal-hal yang rahasia, mungkin hal-hal yang tidak jujur diungkapkan ya, mungkin dari segi keuangan atau dari segi keluarga, perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan ini masih banyak ya, tapi ini bisa ke arah berjodoh ya. Mainina dan Dede Saputra, gimana rumah tangga ke depannya? Oke, Sri Mainina dan Dede Saputra. The Moon, di sini ada cerita ya, banyak hal-hal yang
misterius, rahasia. Tapi ada perubahan internal di dalam diri yang bahagia. Five of Wands itu adalah ceritanya saling bertentangan ya, prinsip-prinsip suami istri ya. The Fool ini diminta untuk santai aja ke depannya ya. Jangan terlalu tegang dalam hubungan asmara atau berumah tangga ini. Baru rumah tangganya itu akan baik-baik saja. Begitu ya Kak ya. Oke, Kak Happy Union. Perasaan Reza ke Mary. Apakah Reza rindu dengan Mary? Apakah Reza rindu dengan Mary? King of Cups ini lebih ceritanya ke baper ya. Baper itu potensi kuat sih dia rindu ya ke Kak Mary ya. It's okay. Si manis Gemini, perasaan Arif ke Mega. Kapan bisa ketemu? Arif dan Mega kapan bisa ketemu? Seven of Wands ini mungkin si dia itu masih sibuk ya. Masih sibuk, jadi untuk ketemu sekarang ini agak susah ya. Terhalang juga mungkin karena bukan di satu kota ya, kalau saya lihat ya. Jadi di sini ya mungkin bukan satu kota atau satu daerah atau satu negara. Jadi ini potensi ketemunya ini dalam waktu dekat ini masih sulit ya. Oke, ciri-ciri jodoh Agustina. Ciri-ciri jodoh Agustina. Ini untuk Kak Makafis ya. Ciri-ciri jodoh Agustina. Ciri-ciri jodoh Agustina. Knight of Swords ini adalah orang yang suka mengambil langkah untuk menyelesaikan masa lalu. Orangnya juga sangat berani. Kulitnya itu cenderung putih ya. Four of Wands ini orang yang sangat mengagungkan pernikahan. Orang yang pengen bersama-sama selalu dengan pasangannya. Six of Wands ini ya ada kaitannya. Dia orang yang suka maju bersama-sama juga dengan pasangan, membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Begitu ya. Saya sambil minum ya, maaf. Setiap live ini perlu 1 liter air saya di samping. Oke. Christine dan Kevin gimana Kak? Move on nggak? Oke, Christine dan Kevin gimana Kak? Move on nggak? Christine dan Kevin gimana? Apakah move on? Two of Pentacles ini ceritanya mau move on. Sebentar iya, sebentar teringat, sebentar rindu, sebentar udah memutuskan jangan, move on aja, tapi balik lagi. Jadi ini masih ini ya, on off gitu ya. Kadang rindu, kadang enggak, kadang merasa pengen move on, tapi ya balik lagi ya. Jadi ini masih belum move on ya ceritanya. Oke, Kak Emma. Kalau kerja di kantor teman ibu, apa bakal bawa keberkahan, Kak? Oke, Emma fokus. Kalau kerja di kantor teman ibu, apakah bakal bawa keberkahan? Yes, ini kalau untuk materi bagus ya, Kak Emma ya. Di sini kartunya sangat bagus. Ini adalah King of Coin. Jadi rajanya uang. Untuk materi ini sangat bagus ya. Oke, mungkin saya akan random 3 pertanyaan lagi karena saya harus ini ya off ya, dan waktunya sudah hampir habis. Saya akan private reading lagi ya. Sebentar lagi saya ditungguin untuk private reading. Mama laki, kapan bisa nikah lagi dan jodoh orang mana? Oke. Kapan bisa nikah lagi? Four of Wands ini potensi kuat bisa nikah lagi ya Kak ya. Dan ini bisa di tahun depan, Maret sampai April. Jodoh orang mana? Ini bisa, kalau bisa jadi sih orang baru ya Kak ya. Belum pernah ketemu sebelumnya ya. Bisa jadi beda kota juga. Bisa jadi ya.
Junaira 16. Kapan Ira dan Junaidi punya keturunan? Kapan Ira dan Junaidi punya keturunan? Ini potensinya, kalau paling kuatnya ini ya Kak ya, di bulan Sagittarius ya, November sampai Desember, bisa di akhir tahun ya paling cepat ya. Potensi kuatnya itu di sana ya Kak ya. Banyak ini ya, banyak berdoa, semangat terus ya. Jadi teman-teman diingatkan lagi, ini bacaan kartu itu adalah bacaan yang sekarang ya. Kalau usaha kita dan doa kita itu makin kuat, ini bisa berubah ya teman-teman ya. Jadi ini bukan ramalan mati ya, bukan sejenis ramalan sebenarnya. Ini lebih ke ini ya, bacaan atau prediksi ya. Yang mungkin kalau ada negatifnya kita buang segera. Kalau positif itu kita pertahankan, aminkan, begitu ya. Jadi untuk hal-hal yang negatif itu bisa dirubah ya, jangan khawatir. Oke, saya akan bacakan satu lagi. Saya lihat dulu mana yang lebih mendesak ya. Kak Melati Kasari ya. Kapan menikah dan ciri-cirinya? Oke, aku bacain dulu kapan menikahnya ya Kak ya. Satu pertanyaannya. Melati Kasari, kapan bisa menikah? Kapan bisa menikah? Ten of Pentacles ini bisa dalam ini ya. Sebenarnya bagus ya, untuk sebenarnya September ini mungkin sudah bisa bertemu jodoh ya. Bisa antara 1 sampai 10 bulan ke depan ya Kak Melati ya. Begitu ya. Oke, teman-teman yang belum sempat saya bacain karena berhubung terbatasnya waktu dan banyaknya pertanyaan. Sebelum saya tutup, ini saya akan bacakan pesan semesta untuk teman-teman bisa memilih dalam hati ya. Pesan untuk hidup saya, oke? Saya akan tarik 3 kartu, teman-teman pilih salah satu. Pesan untuk hidup saya. Pesan untuk hidup saya, oke? Ini yang kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Oke, teman-teman saya berikan waktu untuk memilih mau yang mana ya. Nanti saya akan bacain. Saya kasih waktu mungkin sekitar 5 detik ya. Oke. Nah, sudah ya teman-teman ya. Oke. Untuk yang memilih kartu pertama, di sini pesan untuk hidupnya, katakan tidak, bersikap tegas dan katakan tidak pada sesuatu atau seseorang yang tidak membawa kebaikan untukmu. Jangan sungkan untuk menolak bila memang kamu tidak mau atau merasa tidak nyaman melakukannya. Tidak perlu memaksakan diri berteman atau melakukan sesuatu yang tidak membuatmu bahagia. Jangan izinkan dirimu dimanfaatkan siapa atau apapun ya. Oke, ini untuk yang pertama. Kartu kedua, yang memilih kartu kedua ini adalah karma. Karma punya cara kerjanya sendiri, tidak perlu ditunggu. Ia bekerja lebih cepat justru ketika dilupakan. Karma selalu ada di belakang seseorang, baik ataupun buruk. Tepat pada waktunya ia akan muncul untuk mengingatkan seseorang pada indahnya kebaikan atau menghancurkannya dalam penyesalan. Tanamlah karmamu sebaik mungkin, tidak perlu membenci atau mendendam karena ia akan kembali padamu ya. Nah, yang memilih kartu ketiga di sini, berhenti berlari. Terus lari dari masalah akan membuatmu lelah, juga kehilangan banyak kesempatan baik dalam hidup. Menghadapi masalahmu membuatmu kuat, menjadikanmu bijak dan berproses menjadi lebih baik. Mengingkari kenyataan hidup tidak akan membuat jiwamu lebih tenang. Hidup akan mengejarmu dalam ketidakpastian. Hidup dalam dunia nyata selalu lebih baik daripada terjebak halusinasi. Oke, begitu ya teman-teman ya. Diminta untuk berhenti berlari ya untuk yang memilih kartu nomor 3.
Jadi nanti untuk teman-teman yang pengen mendengarkan lagi pesannya ini bisa lihat di YouTube saya ya, Agatha Tarot 7296 ya. Nanti mungkin sinyalnya kalau sudah bagus saya akan download dan post ke YouTube saya Agatha Tarot 7296. Untuk private reading berbayar itu bisa DM ke Instagram saya Agatha Tarot 7296 dan private reading itu berbayar ya kakak-kakak. Oke. Jadi untuk teman-teman yang sudah kasih saya gift, saya ucapkan terima kasih, berkah selalu, semoga selalu sehat, dibalas oleh Tuhan berlipat-lipat ya. Untuk teman-teman yang sudah semangat dan selalu ikut live saya juga ucapkan terima kasih, sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke, kita akan bertemu lagi di live berikutnya ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.